Marco diserang mendadak sampai muntah darah. Tapi dia tidak marah. Dan lebih banyak lagi rasa takut. Karena sekarang orang-orang di depannya ini bukan orang lain. Dia itu adalah tuan keluarga Lu. Dengan cara ini, siapa yang tidak tahu? Jika membuat masalah dengan tuan keluarga Lu, tidak akan tahu bagaimana bisa mati. Marco mengidentifikasi wanita ini sebagai pelayan dan buru-buru berkata, "Tuan, maaf." Tatapan mata Louis telah mengungkapkan tatapan pembunuh. Kakinya berada di telapak tangan Marco. Dengan sedikit kekuatan, Marco mengeluarkan tangisan mengerikan seperti babi. Karena itu terlalu menyakitkan. "Kamu baru saja menyentuhnya dengan kedua tangan, iya?" Ketika kata-kata Louis baru saja selesai dikatakan, dia menginjak tangan Marco yang lainnya. Dan dia juga menginjak satu tangan lagi. Marco benar-benar takut. Ini pasti salah paham. Aku tidak memaksanya. Tuan Louis, Anda pasti berpikir aku memaksanya. Tapi aku dan dia sebenarnya sama-sama mau dan tidak bisa menahannya. Lalu ribut di sini. Dia itu juga memiliki temperamen yang buruk. Kami benar-benar tidak bermaksud berada di mata Anda di sini. Namun Marco tidak tahu bahwa semakin dia berdebat, semakin dia membuat Louis marah. Sama-sama mau, tidak bisa berhenti. Louis sudah tertawa, tetapi senyumnya jatuh di mata Marco. Seperti iblis yang datang, itu sangat mengerikan. Sama-sama mau. Kamu telah menyentuh wanitaku. Apakah kamu sudah melewati persetujuanku? Ucap Louis. Kali ini Marco benar-benar pingsan. Apa maksud Tuan Louis? Dia wanita nyonya keluarga Lu? Marco menangis dan menjerit. Tuan Louis, aku minta maaf. Hukum saja aku. Aku benar-benar tidak tahu bahwa dia itu milikmu. Jika aku tahu, aku akan memberikan 10.000 keberanian. Aku tidak berani menyentuh wanita Anda. Maafkan aku mohon. Menghukum kamu? Apakah kamu pikir itu mungkin? Mata Louis melihat ke bawah. Pakaiannya yang berantakan dan mabuk. Dan wanita yang terlihat lebih menawan. Api di hatinya bahkan lebih buruk. Tatapan Louis melirik pengawal di belakangnya. Dia pun maju dan mengambil inisiatif untuk menyeret Marco. Mereka tahu dalam hati mereka bahwa mereka yang dapat membuat marah presiden mereka akan membiarkan presiden melakukannya dan berakhir dengan baik. Pada akhirnya, itu pasti akan jatuh ke titik di mana lebih baik mati daripada hidup. Jadi, mereka sekarang melihat Marco yang sudah mati. Louis berjalan ke samping, melihat Lina masih mabuk. Kemarahan di matanya masih tidak hilang. Dia melepas jasnya dan menutupi tubuh Lina. Louis memeluknya. Tubuh mungil itu pas di dadanya. Dan si kecil terlihat sangat mungil di dadanya. Karena semua pembantu pergi ke pesta di taman untuk membantu, jadi tidak ada orang di rumah utama. Oleh karena itu, Louis memegang Lina kembali ke kamarnya. Tak seorang pun kecuali orang-orang yang melihat adegan ini.
Namun, Lina yang mabuk tidak seperti gadis yang penurut, melainkan agak tidak benar. Dia terus bergerak dalam pelukan Louis. Mata Louis awalnya dingin, tetapi sekarang telah tenang. Setelah dia meletakkan Lina di tempat tidur, tenggorokannya bergerak. Berani-beraninya wanita ini mabuk. Sialan. Saat Louis menahan keinginan untuk marah dan menyelimuti Lina, wanita ini seperti anak kucing dan memeluk tubuhnya, dan dia tidak melepaskannya. Bukan hanya wajahnya tanpa sadar di dadanya, tetapi yang lebih mengerikan adalah kakinya masih di bawah tubuhnya. Wanita ini sedang bermain. Louis tidak bisa menahannya. Baginya, dia tidak berbeda dengan obat perangsang yang kuat. Selama sedikit lengket, itu akan membuatnya kehilangan semua alasannya. Terlebih lagi, selama dia berpikir bahwa Lina akan disentuh oleh pria lain, hatinya akan menjadi lebih kuat. Jadi, dia bahkan lebih tanpa ampun kepada wanita di bawahnya ini. Setelah malam itu, Louis membiarkan Lina menangis lagi dan lagi. Dan dia tidak mau melepaskannya. Baru pada pagi hari, Louis baru meninggalkannya. Dia masih memiliki sesuatu untuk diurus. Artinya, Louis tidak akan melepaskan pria kemarin itu. Sebelum dia pergi, dia membantu Lina ke kamar mandi, membawanya kembali ke tempat tidur dan membiarkannya beristirahat. Bagaimanapun, Lina lelah untuk semalam kemarin. Pada saat ini, Marco diikat dengan tali dan digantung di balok kantilever. Sebagai pengawal Tuan Louis, bagaimana mungkin mereka tidak memiliki cara untuk melemparkan orang? Bahkan jika itu adalah tali kecil, selama ingin menyiksa orang dan membuat orang mati, maka ada banyak cara. Tali melewati anggota tubuh Marco dan mengikatnya dengan kuat. Semakin dia berjuang, semakin erat tali itu diikat. Biasanya butuh beberapa menit untuk membuatnya sakit. Pada titik ini, Marco digantung sepanjang malam dan dia sudah menangis dan menjerit. Dan itu sangat menyakitkan, sehingga dia mungkin juga akan mati. Tidak peduli berapa banyak dia meminta belas kasihan, mereka tidak akan membiarkannya pergi. Sepanjang malam, dia menjelaskan seluruh proses. Setiap detail belum dilepaskan. Di mana berani memainkan trik. Saat itulah dia melihat bahwa dia mabuk dan dia sudah lama mengawasinya. Jadi, dia tidak bisa membantu, tetapi ingin memaksanya. Dan dia juga mengungkapkan lebih banyak. Setiap poin yang dia akui dicatat oleh pengawal yang bertanggung jawab atas pengawasan. Dan mereka menunggu bos datang dan menyerahkannya kepada bosnya. Ketika Louis datang, tubuh Marco penuh dengan keringat dan semuanya basah kuyup. Di udara ada aroma kencing. Louis, seorang asisten pribadi, menyerahkan laporan kepada Louis. Tuan, orang ini sudah menjelaskan semuanya. Louis hanya menatap sebentar dan cahaya dingin muncul di matanya. Tinggalkan dia. Lemparkan dia ke Pulau Yu untuk kerja keras. Dan dia tidak akan dibebaskan seumur hidup. Jika kamu membiarkan orang ini mati dengan mudah, itu akan terlalu murah baginya.
wajah pengawal itu sudah menunjukkan perasaan simpati. Apapun yang dilemparkan ke Pulau Yu sama saja dengan kematian. Lagi pula, tidak ada air, sangat kering, dan makanan pun jarang. Sebut saja pulau neraka. Kelelahan dan disiksa adalah kejadian yang umum. Dengan kata lain, mulai sekarang, pria ini akan menghilang dari dunia ini.